Wan Haji Ali, Bapak Haji Ali, yang kami hormati Ayahanda Abdurrahman, Ayahanda Abdurrahim, sama-sama kami hormati orang tua kami, Nyai Melah, Nyai Satar, Nyai Sarniti, Mang Karim, Nyai Fatimah. Ini sebenarnya udah statusnya bukan Nyai, atasnya Nyai apa ya? Kumpi Sarniti. Karena Nyai Satar itu udah punya cicit. Bahkan kita pun, saya Bang Acan tuh dipanggilnya Engkong. Coba tengkong. Iya. Iya, Romi kan panggil Engkong. Ya, sama-sama kami hormati seluruh Nyai Santi, Nyai Entas, Tuawak, Engkong Pikar. Jadi Pikar gini-gini ya udah dipanggil Engkong sama anaknya Tia. Dan seluruh yang hadir, para sepupu, ponakan ada satu mewakili Japas. Yang hadir mudah-mudahan hadirnya kita di sini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menambah keberkahan khususnya kepada kita dan diberkahi juga tuan rumah. Alhamdulillah wa syukurillah, karena kultum itu ada dua, ada kuliah 7 menit, kuliah 70 menit, atau kuliah 700 menit, atau kuliah terserah antum kata Bang Aja. Sambil nungguin nasi matang katanya. Berapa menit nasi matang? Nasi matang berapa menit ya Ica? Nyai Satar, Nyai Fatimah. Oh, udah matang berarti sudah udahan. Yang pertama, saya langsung saja. Pertama saya akan menyampaikan bahwasanya sejarah orang-orang yang meninggal itu tergantung orang-orang yang hidup. Dalam tradisi Arab dikatakan bahwasanya kama tasyarrafa Muhammadin ka Adnan, bahwasanya kemuliaan Adnan itu bisa terkenal karena punya cucu Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi Abdul Muthalib, Abu Thalib, bahkan ke Adnan mungkin tidak akan terkenal kalau tidak punya cucu seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi sejarah orang-orang yang meninggal itu tergantung kita yang masih hidup. Kalau kita terkenal maling, maka orang-orang di sekitar kita akan menyangka jangan-jangan nenek moyangnya maling. Tetapi kalau generasi kita atau sekarang yang masih hidup, senang zikir seperti tadi, dimanapun ada, itu namanya tur, itu enggak. Ya tur terus namanya tur, ya senang-senang. Tapi kesenangan kita tidak pernah lupa kepada orang-orang yang telah kita meninggal dunia. Buktinya setelah ba'da maghrib kita masih zikir kirim arwah. Itu membuktikan insya Allah nenek moyang kita juga orang-orang soleh. Kenapa? Karena kama tasyarrafa Muhammadin ka Adnan. Muhammad sebagai Nabi Muhammad bisa mengenalkan nenek moyangnya, yaitu Sayyidina Adnan. Dan kita juga sebagai cucu-cucunya Wan Tambrak. Kalau saya cucunya Wan Saimin. Dulu saya punya ide untuk membukukan kreativitas doa Wan Saimin. Tetapi ketika saya izin kepada pemegang ijazah, ternyata tidak diperbolehkan. Padahal niatnya maklumat kalau kita punya kakek orang soleh. Tetapi karena tidak diizinkan, ya maka enggak jadi. Itu yang pertama. Secara nasab, kata guru saya itu kalau kamu punya nasab ke atas minimal 6, insya Allah belajar agama pun gampang. Maka saya dulu pernah dengar cerita Mang Karim. Dulu Wan janjiin Mamang mondok dengan syarat hafal Barzanji. Memang syarat prasyarat jadi wali itu hafal Barzanji. Jadi di Jawa-Jawa itu kalau mau jadi wali itu hafal Barzanji. Dan orang-orang tua kita ya hafal Barzanji. Sampai sekarang ya keturunannya juga hafal Barzanji. Sehingga mungkin syarat prasyarat jadi wali kita punya syarat atau punya nunjang untuk jadi wali. Bisa jadi wali murid minimal kan. Tetapi atau wali kelas, wali lingkungan, semuanya jadi wali. Itu yang pertama secara nasab. Karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu bisa dikenal
karena punya keturunan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Tapi Nabi Ibrahim adalah orang muslim. Wa makana minal musyrikin, dan bukan orang-orang musyrik. Sehingga dulu itu dipertanyakan status Nabi Muhammad apakah sah jadi nabi. Karena rata-rata 75% nabi itu berasal dari Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad itu hadir menjadi nabi dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab itu terkenal bangsa jahiliyah, sehingga tidak mungkin sepertinya nabi lahir dari bangsa Arab. Karena bangsa Arab saat itu terkenal dengan bangsa jahiliyah. Ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke Mekah, dan ada bukti bahwasanya saat itu Siti Hajar itu punya anak namanya Ismail dan mengepakkan kakinya ke bumi, sehingga saat itu terkenal dengan sumur Zamzam. Sehingga protesan orang-orang Yahudi bahwasanya tidak sah Nabi Muhammad SAW menjadi nabi karena bukan dari kelompok Bani Israel. Ternyata itu terbantahkan bahwasanya Ibrahim punya istri dan punya anak yang pernah hijrah ke Arab dan mengepakkan kakinya, dan sampai sekarang terbukti ada air Zamzam, sehingga saat itulah sah menjadi Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin. Tetapi saat itu Nabi Muhammad menjadi nabi pun itu melalui proses perdebatan. Jadi orang tuh nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Kenapa? Karena bukan dari Bani Israel. Ternyata tetap dari keturunan Nabi Adam atau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu secara nasab. Sehingga rawi Barzanji itu rawi nomor 1. Barzanji itu peringkat 1. Kenapa? Karena dia memaklumatkan bahwasanya Nabi Muhammad sah sebagai nabi. Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhus saniyah. Itu terbukti Nabi Muhammad mempunyai leluhur-leluhur yang soleh yang tidak punya adat-adatnya. Yang kedua, saya pernah dikasih amalan sama Baba Wanta. Ini doanya Wan. Ini hafal semua. Jangan pernah lepas doa ini setelah ba'da salat. Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Siapa orang yang dawam doa ini setiap ba'da salat, kata Baba Wanta dari Wansa ini, maka 7 turunan sampai turunan-keturunannya akan menjadi keturunan yang soleh dan soleh. Ternyata setelah dibaca ayat Rabbana ya Allah hablana, berikanlah kami min azwajina, dari istri-istri kami. Sebenarnya doanya tuh ya istri-istri kami, tapi memang ya istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Enggak tahu sih, udah ketawa. Mau 1 aja belum dapat udah mau istri-istri kan. Qurrata a'yun waj'alna, dan jadikanlah kami yang punya keturunan dan punya istri. Waj'alna lil muttaqina imama, menjadi imam. Ternyata jawabannya, saya dulu belum percaya dengan Baba Wanta, karena saya Bang Acan ini ya masuk jurusan Fakultas Syariah, sehingga semua apapun harus sesuai dengan fikih. Kok sesuai nggak di doanya ya? Kok bisa sampai 7 turunan sampai jadi orang soleh? Ternyata jawabannya ada di ayat selanjutnya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Kenapa kita bisa jadi orang soleh? Kita jangan pernah merasa kesolehan kita ini adalah hasil dari jerih payah kita ibadah. Ternyata kesolehan kita itu, bisa wiridnya kita itu adalah ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Itulah adalah berkat orang-orang terdahulu yang telah sabar mendidik kita. Wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka ternyata disambut oleh malaikat dengan apa? Tahiyatan wa salama. Dengan apa? Dengan penghormatan yang sangat luar biasa. Jika saya yakin nenek moyang kita itu, guru-guru kita, uwan-uwan kita, atau orang tua kita, itu sudah mendambakan namanya ulaika yuzaunal ghurfata, karena sudah sabar didik kita.
Terbukti hasilnya. Sampai sekarang pun senakal-nakalnya keturunan Wan Tambra itu ya senang tahlilan, itu senang doain. Sampai sekarang walaupun senang main game itu masih senang doain. Itu barokahnya ulaika yuzaunal ghurfata bima sabaru wa kauna tahiyatan wa salam. Ternyata doa ini disambung oleh ayat selanjutnya yang membuat kita ini menjadi orang-orang soleh. Orang Betawi itu dibilang adalah orang-orang gak apa-apa tekor akasal pesohor. Ternyata kita harus punya kaidah. Saya tuh selalu bilang kalau ada kalimat-kalimat yang gak bagus disematkan kepada orang Betawi, itu saya sahkan secara fikih. Kaidahnya tak carikan. Ternyata kita ini orang Betawi itu kalau dididik atau diturunkan darahnya oleh orang-orang tua kita menjadi orang-orang yang royal. Itu nggak boleh melihat nenek-nenek itu pengen ngepolin bawahnya. Dulu kalau kita masih muda, ya itu nenek-nenek, bang pinjam duit dulu bang. Itu nenek, ada nenek-nenek. Sampai dulu ada seorang kiai itu datang ke pesantren. Karena dulu nggak ada transfer, maka dia datang langsung ke pesantren. Sesampai pesantrennya itu uang untuk bayarannya habis. Nah, saya nggak bawa makanan, malah bawa mainan. Ya, bang saya sebulan belum kiriman kalau nggak dikasih mainan. Ternyata di sepanjang perjalanan ayahnya ini melihat tukang mainan, sehingga dibeli mainannya. Kasihan. Ternyata sifat kita ini adalah sifat min auliyaillah, sifat-sifat kewalian. Syarat jadi wali itu punya kasih sayang yang lebih kepada makhluk yang lain, sehingga kita butuh. Itu yang kedua, doa. Setelah doa ini kita butuh sekali namanya tauladan. Wan Haji Ali sudah nyontohin tauladannya, bermanfaat anfaulin nas, sudah bermanfaat bagi orang lain. Tadi doanya ayah, mudah-mudahan kita bisa balik lagi. Kalau doa saya tak tambahin, mudah-mudahan kita juga bisa beli seperti Wan Ali. Ya. Sehingga satu-satu tuh bisa di sini. Saya malah ngasih ide, gimana kalau kampungnya kita hijrah dari Ciganjur ke sini. Jual semua di Ciganjur, kita bikin peradaban di sini. Ternyata ada yang setuju, ada yang enggak. Itu tauladan. Sehingga kita sebagai anak-anak keturunan orang-orang soleh, maka harus menjaga tradisi kesolehan ini. Sehingga saya penting sekali bahwasanya sejarah orang-orang yang meninggal tergantung orang-orang yang hidup. Sekali kita mencemarkan nama keluarga kita, maka yang disalahkan adalah nenek moyang kita. Kalau kita tahu ada orang maling, itu pasti bilang gitu, oh itu wajar, maksudnya maling. Tapi kalau wajar lah ayah sama ini jadi mimpin musola, orang anak kawan saya ini wajar lah, pasti wajar terus. Wajar lah Bang Acan ke Mesir barokah bapaknya.